Halo rekan-rekan Go Green semua, ketemu lagi dengan tukang listrik keliling. Hari ini tanggal 2 Desember 2023. Nggak seperti biasa kita ketemu di outdoor, sekarang kita ketemu di studio baru Sonergi Solar. Topik kali ini kita mau bahas troubleshoot untuk paket PLTS yang sudah Sonergi Solar pasang di salah satu klien kami, tepatnya di Bekasi. Spesifikasinya adalah solar panel terpasang 4 kW dan inverter hybrid merek Growatt kapasitas 5 kW dengan baterai Rosen 10 kWh. Cerita sedikit mengenai kronologi kejadiannya. Kami saat itu memiliki klien di daerah Bekasi, tepatnya pada saat itu pemasangan di tanggal 10 Oktober 2023. Pada saat pemasangan berjalan lancar, sampai 12 hari kemudian muncul notifikasi fault di monitoring inverter Growatt dengan kode 52. Kalau kita baca di manual book inverter Growatt, kode 52 itu tertera boost voltage low, yang artinya tegangan baterai terlalu rendah. Setelah itu kami bisa cek di data logging di inverter tersebut berapa voltage terakhir sebelum fault. Saat itu voltage terakhir sebelum fault ada di 50% baterainya. Jadi sebenarnya voltage-nya tidak terlalu rendah, malah masih normal. Oleh karena itu, langkah pertama biasa yang kami sarankan ke klien ketika terjadi permasalahan seperti ini adalah dengan merestart sistem secara keseluruhan dengan cara menurunkan MCB PLTS, MCB inverter, dan MCB baterai. Yang kedua, mematikan saklar pada inverter. Yang ketiga, mematikan saklar pada baterai. Setelah semuanya mati, kemudian menghidupkan satu persatu lagi secara bertahap, mulai dari baterai, kemudian inverter, kemudian menaikkan MCB PLTS, inverter, dan baterai. Dengan begitu, sistem akan merestart secara keseluruhan dan biasanya normal kembali, sambil kita observasi lagi selama beberapa hari ke depan apakah terjadi hal yang sama atau tidak. Setelah sistem di restart untuk pertama kalinya, sistem berjalan normal selama beberapa hari sampai muncul notifikasi fault lagi di tanggal 2 November 2023. Notifikasi fault tersebut dengan kode yang sama, fault 52. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada klien untuk melakukan restart untuk kedua kali sambil mengobservasi kembali apakah terjadi hal yang sama untuk hari-hari kedepannya. Ternyata notifikasi tersebut terus muncul setiap hari sampai selama seminggu. Oleh karena itu kami harus melakukan tindakan lebih lanjut karena notifikasi tersebut terus muncul di sistem PLTS. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengganti inverter dengan inverter pengganti kami yang berjalan normal. Jadi pada tanggal 12 November 2023 kami ke lokasi untuk mengswap inverter yang telah berjalan dengan inverter yang ada di stok Sonergi yang berfungsi normal untuk kami observasi tanpa mengganggu sistem PLTS yang ada di rumah klien kami. Tujuannya seperti itu. Jadi
Setelah kami ganti dengan inverter pengganti, ternyata sistem PLTS berjalan normal sampai hari sekarang, yaitu di tanggal 2 Desember 2023. Sedangkan inverter yang awalnya ada di rumah klien, kami pasang di kantor kami atau di fasilitas kami untuk melihat apanya yang rusak, apakah terjadi hal yang sama. Ternyata memang terjadi hal yang sama seperti yang di rumah klien, sehingga kami simpulkan inverter tersebut malfunction atau secara teknis memang ada kerusakan. Sehingga kami melakukan klaim ke manufacturing Growat dan akhirnya disetujui untuk dilakukan penggantian unit. Dan oleh karena itu besok kami akan menuju lokasi untuk mengganti unit baru ke fasilitas klien. Sebelum melakukan penggantian unit baru ke klien, kami telah meminta klien untuk melakukan klaim waranti di website kami www.sonergisolar.com. Jadi setiap klien kami itu setelah selesai pemasangan dan pelunasan pembayaran, kami wajibkan untuk melakukan aktivasi waranti di website kami, sehingga ketika terjadi sesuatu atau malfunction seperti kasus seperti ini, maka klien dapat dengan mudah melakukan klaim waranti. Caranya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, tapi prosesnya seperti ini. Jadi masuk ke website Sonergi Solar, www.sonergisolar.com. Nanti kalian diminta untuk masuk ke akun yang sudah kalian daftarkan di website Sonergi. Oke, sudah masuk ke akun kalian, nanti masuk ke bagian account. Nah, di account nanti ada daftar barang atau material yang sudah kalian aktivasi ya warantinya. Jadi misalnya mau klaim, tinggal contoh nih waranti sistem, tinggal kirim filenya, foto apa yang rusak misalnya, dengan kondisi misalnya inverter fault, sering fault 52. Tinggal klik submit, sudah. Jadi setelah klien melakukan klaim waranti di website kami, maka besok kita akan langsung melakukan penggantian unit inverter dengan inverter yang baru. Sekarang kita baru sampai di rumah klien. Itu rumahnya. Nah, ini kita mau melakukan penggantian inverter yang lama ke yang baru karena ada kerusakan teknis. Kita lagi di rumah klien. Sekarang mau mulai pemasangan penggantian inverter yang lama ke yang baru.
Sistem udah jalan. Solar panel menghasilkan 1500 watt, level baterai di 60%. Rumah pakai 1 kW PLN, ekspor 0 watt. Proses penggantian dan pemasangan inverter yang baru di rumah klien sudah selesai. Sekarang kita akan melihat atau mengobservasi beberapa hari ke depan. Semoga tidak terjadi fault lagi ya, dan semoga berjalan normal. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin memasang PLTS dengan menggunakan jasa EPC company, bukan yang DIY, pesan kami adalah carilah vendor yang bertanggung jawab dan berintegritas, serta memiliki portofolio pekerjaan yang bagus ya. Karena kejadian seperti ini, kerusakan part atau cacat pabrik itu bisa menimpa siapa aja. Jadi karena memang hasil karya manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang punya karya sempurna. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, kalian punya vendor yang bagus, nggak pusing, tinggal klaim waranti, maka sisanya akan diurus oleh vendor tersebut. Oke, sampai sini vlog tukang listrik keliling. Hijau terus bumiku, sampai ketemu di vlog berikutnya. Ciao.